Hai warga Pansos, balik lagi pula. Dan tentunya kali ini aku nggak sendirian lagi. Aku ditemanin masih juga orang yang sama, yaitu Kansa dan Nyek. Buat pembahasan kali ini, aku akan membahas kita akan membahas tentang pemberontakan G30 SPKI. Pasti kalian udah tahu nggak sih tentang pemberontakan ini? Karena pemberontakan itu selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Dan kalau nggak salah juga nih, film tentang pemberontakan ini tuh selalu ditayangkan di TV Indonesia setiap tanggal 30 September. Jadi pemberontakan ini tuh menjadi salah satu pemberontakan yang misterius dalam catatan sejarah bangsa Indonesia. Karena tepatnya pada malam 30 September 1965 atau lebih tepatnya 1 Oktober subuh dini hari, 6 perwira tinggi militer Indonesia diculik dan kemudian dibunuh secara misterius. Peristiwa ini juga menjadi titik tonggak perubahan transisi peralihan kekuasaan dari pemerintahan Presiden Soekarno menjadi Orde Baru dengan diangkatnya Soeharto menjadi Presiden kedua Indonesia. Mungkin peristiwa ini tuh cuman peristiwa sejarah biasa gitu, tapi kalau kita pelajari lebih lanjut, ini tuh menjadi catatan sejarah yang paling kelam, paling misterius, paling kontroversial, dan sensitif juga gitu untuk dibahas, terutama pada pemerintahan Orde Baru. Nah, peristiwa ini tuh mempengaruhi nasib jutaan masyarakat Indonesia, mulai dari peralihan transisi kekuasaan, posisi kebijakan luar negeri Indonesia, terus terhadap konflik besar dunia pada saat itu, serta penangkapan dan pembunuhan massal selama puluhan tahun. Oke, biar aku nggak capek bahas ini sendirian, bakal ada Kansa dan Nyek yang bantu aku ngejelasin tentang pemberontakan G30 SPKI ini. Karena menurut sumber yang kita tahu, di sini tuh nggak cuma ada satu teori, tapi ada 3 teori atau hipotesis, masih dalam praduga. Jadi dalam 3 hipotesis ini mana yang benar? Mari kita mulai bahas dari hipotesis pertama. Hipotesis yang pertama itu versi pemerintahan Orde Baru G30 SPKI tahun 1966 sampai 1998. Ini tuh cerita versi resminya dari pemerintahan Orde Baru yang dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia selama kurang lebih 32 tahun. Mungkin kalian juga mempercayai hipotesis ini gitu. Kebanyakan ya saya. Iya, karena banyak banget yang percaya gitu. Bagi yang sempat mengalami masa pemerintahan Orde Baru pasti masih ingat kalau setiap tanggal 30 September selama 13 tahun semua stasiun TV tanah air wajib menayangkan sebuah film yang berjudul Pengkhianatan G30 SPKI. Film itu ngegambarin nih peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal yang sangat tragis gitu. Saking tragisnya ya pemberontakan ini sampai dibikinin film loh. Iya, gitu. Mungkin kalian juga pasti udah ada kalian nonton, masa nggak ada gitu yang nonton? Karena selalu ditayangin ya di TV Indonesia. Terus ini tuh menceritakan kalau PKI itu bukan cuma nyulik, tapi PKI juga kebunuh terus menyiksa ke-6 jenderal dengan cara yang kejam. Terus itu pemotongan organ vital, mata yang dicungkil, tubuhnya dipotong-potong, sampai kemudian dibuang ke sumur yang kemudian dinamakan lubang buaya. Oh, sampai dimutilasi gitu? Jadi sadis banget PKI. Gila sih, berarti jahat banget gitu emang sih. Terus kayak kenapa sih gitu kan PKI
bisa sampai ada di Indonesia. Asal mulanya tuh pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia cenderung terbuka nih dengan berbagai macam ideologi, baik ideologi nasionalis, agama, termasuk juga ideologi komunis. Oh, jadi waktu itu tuh Indonesia belum memegang satu teguh ideologi ya? Belum. Jadi PKI bisa masuk tuh karena itu. Jadi mereka masih nerima. Presiden Soekarno tuh berpendapat kalau ketiga ideologi itu bisa berjalan beriringan secara seimbang, baik secara politik maupun secara praktis dalam masyarakat. Gagasan ini juga kemudian bisa disebut dengan Nasakom atau nasionalis agama komunis. Wah, berarti dinamika politik pada saat itu tuh beragam banget ya? Benar beragam banget. Beragam. Terus gimana sih masing-masing ideologi tuh buat apakah saling berusaha untuk memperluas pengaruhnya atau kayak gimana tuh, Sa? Ya benar banget, masing-masingnya tuh saling memperluas pengaruhnya baik kepada masyarakat ataupun kaum-kaum yang berkuasa pada pemerintahan Soekarno. Di satu kesempatan juga PKI mengarang cerita menurut versi Obama ya ini, kalau ada kelompok jenderal-jenderal Angkatan Darat yang membentuk kelompok yang dinamakan Dewan Jenderal yang berencana melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada saat perayaan Hari TNI, tepatnya tuh 5 Oktober tahun 1965. Oh, terus gimana dong kelanjutannya? Dalam hal ini tuh salah satu petinggi PKI, Jam Kamaruzzaman, dia tuh bekerja sama komandan resimen Cakrabirawa atau pasukan pengaman presiden. Terus Letkol Untung Syamsuri untuk ngegagalin gitu rencana kudeta tersebut dengan cara nyulik perwira tinggi yang diduga tergabung dalam Dewan Jenderal. Terus kemudian apa sih yang terjadi sama jenderal-jenderal tersebut? Ini sadis banget sih, mereka tuh diculik, disiksa, dan dipaksa buat tanda tangani surat pernyataan sebelum mereka akhirnya dibunuh ya, yang intinya tuh bilang kalau mereka itu adalah anggota Dewan Jenderal oleh anggota-anggota PKI dan organisasi-organisasi bawahannya seperti Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia dan Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat. Parah banget sih ini, besoknya tuh mereka tuh dibunuh setelah itu. Wah, serem banget tuh. Terus gimana tuh apakah nggak ada pengawalan pasukan pada saat itu atau kayak gimana sih, Sa? Ada itu tuh ada, tapi tidak dikenal mengumumi lewat radio RRI bahwa dini hari itu dia melakukan pengamanan terhadap presiden dari para jenderal yang bakal ngelakuin kudeta. Kejadian penculikan ini kemudian diketahui Majen Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Besoknya tuh Soeharto langsung menggerakkan pasukannya buat melakukan proses pencarian para jenderal yang hilang dan mengusir pasukan yang tidak dikenal. Sampai tanggal 1 Oktober siang hari, Soeharto berhasil mengambil alih RRI dari tangan pasukan yang menuntutnya disusupi PKI dan mengumumkan bahwa penculikan jenderal-jenderal yang diduga oleh PKI. Habis itu selesai atau ada kejadian apa? Masih ada lagi nih, beberapa hari setelah itu ada tuh berita di media cetak asuhan TNI seperti Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda yang intinya bilang gitu kalau mereka tuh melakukan penculikan terhadap jenderal-jenderal PKI, termasuk juga sampai akhirnya dibunuh. Terus singkatnya nih, dari cerita versi pemerintahan Orde Baru, akhirnya terjadi serangkaian skenario pembersihan PKI dari simpatisannya di setiap pelosok penjuru Indonesia. Sampai pada akhirnya Soeharto menerima surat pemerintahan 11 Maret 1900. Surat perintah mungkin. Oh iya, maksudnya Super surat seminar perintah. ya? Iya betul banget, yang berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komandan tindakan yang dianggap perlu untuk situasi keamanan yang kemudian tuh Letjen Soeharto membubarkan KI dan menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Wah, serem banget ya. Jadi dari hipotesis pertama aja kita udah dengar KI jahat banget Iya. gitu ya sama para PKI gitu. Tapi akhirnya ya untungnya dibubarkan PKI terus dinyatakan terlarang di Indonesia. Nah, itu baru hipotesis pertama. Gimana? Kalian udah ngerasa serem gitu belum? Kalau aku sih udah ngerasa serem banget ya, kayak Serem banget ya, dulu
Ya gitulah pokoknya sampai ada yang dimutilasi terus yang parahnya itu dimasukin ke lubang ya. Sekarang juga masih ada, mungkin kalian udah ada yang pernah ke lubang buaya kali ya. Museumnya sudah Iya, dimuseumkan. betul banget. Lebih serem ya ternyata dari pemberontakan sebelumnya yang kita bahas. Nah, karena masih ada 2 hipotesis lagi, gimana kalau hipotesis 2 dijelasin olehnya? Gimana nih buat hipotesis kedua? Nah, jadi hipotesis yang kedua ini sebenarnya udah lama diketahui sama peneliti-peneliti dan media di luar negeri. Konflik apa? Hipotesis apa tuh lebih tepatnya? Konflik internal angkatan darat. Boleh dijelasin gimana tuh? Tapi upaya buat menyuarakan sangat disulitkan, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru. Pertama kali muncul hipotesis ini dijabarkan secara panjang lebar sama peneliti politik se-Indonesia asal Universitas Cornell. Terus dari sebenarnya aku tahu nih, sebenarnya tuh kan ada 2 versi kecil ya dalam teori ini. Teori apa aja sih, Nyek? Iya, sebenarnya ada 2 sih versi kecil dalam teori ini, yaitu satu, Mejen Soeharto adalah dalang dari peristiwa penculikan dan pembunuhan ke-6 jenderal. Dan yang kedua, Soeharto tidak terlibat namun hanya diuntungkan dari situasi dari konflik internal TNI. Oh, apa sih namanya? Apa sih sebenarnya konflik internal TNI pada masa itu Iya, tuh? terus ada kubu apa aja gitu di dalam internal TNI gitu. Jadi di kubu internal TNI itu Berhubungan erat gitu ya? ya kenapa konflik internalnya berhubungan erat? Mending dibahas satu-satu gitu nggak sih? Supaya makin jelas gitu. Ya dari Iya. kubu Soekarno tuh kayak gimana, Kubu terus kanan, kubu kanan, gimana. ya kubu kanan kayak gimana gitu. Banget. Jadi kubu Soekarnois, kubu ini sangat setia dengan Presiden Soekarno walaupun mereka sebetulnya kurang sepakat dengan ideologi Nasakom yang digagas oleh Soekarno. Nah, salah satu figur utama dalam kubu ini adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasad. Dan Ahmad Yani ini dikenal sebagai pendamai ulung dalam setiap pergerakan separatis yang mengancam kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau mau mendamaikan konflik apa-apa, Soekarno gak usah pusing. Langsung aja turunin Ahmad Yani ke lapangan. Nah, langsung pemberontakan selesai. Jadi Ahmad Yani itu benar-benar di apa ya? Figurnya banget gitu, figur utamanya dalam kubu ini. Ya benar. Terus Nah, kalau dari kubu kanan, kubu ini sangat khawatir terhadap sikap politik Soekarno yang seringkali menganggap TNI sebelah mata, sehingga sering juga deh jenderal-jenderal dari kubu ini protes ke Soekarno. Perwira tinggi dari kubu ini terkenal adalah Jenderal Sudirman, Jenderal Tahi Bonar Simatupang, dan Jenderal Abdul Haris Nasution. Terus pada masa itu tuh apa sih Nyek yang terjadi? Atau Kansa boleh kamu juga yang jelasin? pada masa itu TNI itu cukup sibuk dengan adanya 2 konflik militer, yaitu upaya untuk merebut Irian Barat dan juga konfrontasi dengan Malaysia. Oh ya, dari sumber yang aku tahu juga nih, di tengah-tengah 2 operasi militer tersebut, TNI itu ternyata ngerasa terganggu dengan gagasan dari PKI karena adanya pembentukan gerakan yang bernama Angkatan Kelima. Kalau boleh tahu nih Nyek, apa sih Angkatan Kelima ini tuh? Iya betul. Nah, kalau boleh tahu ya, Angkatan Kelima ini intinya adalah gerakan untuk mempersenjatai sipil terutama kaum buruh dan petani agar bisa membantu Indonesia dalam konfrontasi militer dengan Malaysia dengan alasan bahwa jumlah petani dan buruh sangat banyak. Dengan adanya usulan ini, pihak militer menanam kecurigaan bahwa gerakan Angkatan Kelima ini adalah upaya PKI untuk
memobilisasi buruh dan petani yang merupakan simpatisan PKI untuk melakukan kudeta dan merebut kekuasaan. Nah, berarti makin memanas aja ya hubungan PKI sama TNI pada saat itu tuh. Terus apa sih yang bikin panas hubungan PKI dan TNI yang menjadi sumber baru gitu, sumber konflik baru dalam internal TNI itu sendiri? TNI inilah yang jadi sumber konflik baru dalam internal TNI sendiri. Kubu Soekarnois menganggap bahwa apapun yang menjadi keputusan Soekarno sebagai Panglima tertinggi TNI dan pemimpin besar revolusi waktu itu harus dipatuhi. Jadi walaupun sebetulnya mereka khawatir sama perkembangan pesat yang diraih PKI, tetap harus dukung rencana Soekarno terkait ajaran Nasakom. Dan di sisi lain, kubu kanan menganggap bahwa PKI adalah ancaman buat TNI dan rakyat Indonesia sehingga terus diredam perkembangannya. Jadi ini awal dari perpecahan yang berujung ke peristiwa G30S-nya ya. Terus menurut para pendukung hipotesis ini juga ya, peristiwa penculikan dan pembunuhan ke-6 jenderal tuh merupakan gerakan murni yang dilakukan oleh TNI. Ya, terus katanya ada bukti kan, kalau boleh tahu apa aja sih buktinya? Ada 3 bukti yang selalu dijadikan alasan kuat oleh para pendukung hipotesis ini. Pertama adalah hasil penelitian Benedict Anderson yang dikenal sebagai Cornell Paper, dan kedua adalah pembelaan diri dari Kolonel Latif, salah satu dikenal terdakwa ya, kalau nggak salah. G30 SPKI, dan ketiga adalah hasil otopsi terhadap para jenderal yang jadi korban G30 SPKI. Nah, biar kalian lebih yakin gitu mana hipotesis yang benar, hipotesis 1 atau hipotesis 2, boleh nggak nih jelasin bukti penguat dari hipotesis kedua? Nah, bukti penguat Pertama, yang corner paper. Hasil penelitian dengan jelas menyebutkan bahwa gerakan 30 SPKI adalah inisiatif beberapa perwira menengah TNI yang mengetahui adanya upaya untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno. Nah, hal ini diperjelas sama pidato Letkol Untung Syamsiuri yang waktu itu adalah kepala penjagaan presiden pas ngambil alih stasiun RRI pagi harinya, bahwa penculikan yang dilakuin adalah mencegah terjadinya kudeta terhadap Soekarno. Nah, usaha para perwira menengah yang usianya masih cenderung muda ini kebanyakan kecewa sama para petinggi TNI karena kurang memperhatikan kesejahteraan para perwira menengah ke bawah. Oh, jadi kecewa gitu. Menjadi salah satu alasannya ya, karena kekecewaan. Terus bukti penguat 2-nya tuh yang dari pledoi Latif. Gimana sih Kansa, menurut kamu apa sih? Jadi Latif tuh komandan brigadir Infantri Kodam Jaya pada tahun 1965 dan merupakan kawan terdekat dari Majen Soeharto dan Letkol Untung ketika berada di Kodam di Ponorogo. Terus pada saat itu Latif dituduh terlibat G30S. Latif tuh melakukan pernyataan pembelaan diri dengan mengatakan bahwa Soeharto sebenarnya mengetahui tentang rencana penculikan jenderal-jenderal, tapi tidak mengambil sikap apa-apa. Dalam pembelaannya nih, Latif tuh mengungkapin kalau beberapa jam sebelum penculikan berlangsung, Latif tuh datang untuk ngelaporin ke meja Soeharto di RSPAD. Waktu itu tuh Soeharto tuh lagi ngejenguk anaknya yang lagi sakit, jadi Soeharto tuh ada di RSPAD. Dia tuh bilang kalau tentara yang akan menculik Ahmad Yani dan kawan-kawan serta membawa mereka ke Presiden Soeharto. Karena menganggap kalau Soeharto udah mengetahui serta mendukung rencana ini, dia pun pergi ninggalin RSPAD Gatot Subroto. Setelah peristiwa tersebut terjadi, Latif tuh kebingungan karena para jenderal dan rencananya hanya diculik untuk kemudian dibawa ke Presiden Soekarno ternyata ditemukan tewas gitu. Oh, jadi awalnya tuh rencana mereka tuh cuma menculik gitu. Iya, cuma menculik, tapi pas ditemuin tuh mereka tuh udah tewas gitu. Serem banget ya. Ya, ternyata udah tewas langsung. Iya, betul banget. Terus ada nih bukti penguat ketiga, ada hasil otopsi para korban.
Jadi berbeda sama klaim yang dibuat oleh media andalan TNI seperti Berita Yuda dan Angkatan Bersenjata bahwa terjadi penyiksaan terhadap para jenderal sebelum akhirnya dibunuh. Ternyata tuh hasil otopsi yang dilakukan oleh tim dokter yang terdiri dari Dr. Brigjen Robiono Kertopati, yaitu perwira tinggi yang diperbantukan di RSP Angkatan Darat. Terus ada juga Dr. Kofens Patiasina, perwira kesehatan RSP Angkatan Darat. Yang ketiga ada Profesor Dr. Sutomo Cokronegoro, ahli ilmu urai sakit dalam dan ahli kedokteran Kiman, profesor di FKUI. Terus yang kemudian ada Dr. Liao Yanxiang, dosen dalam ilmu kedokteran kehakiman FKUI. Yang kelima ada Dr. Lian Jutai alias Dr. Arif Budianto, dosen ilmu kedokteran kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terus Kalau dari gimana sih kata mereka setelah mereka melakukan otopsi gitu? Nah, jadi dari kelima dokter tersebut yang melakukan otopsi, mereka tuh menyatakan bahwa pada tubuh para jenderal tidak ditemukan adanya bekas penyiksaan. Korban tuh diyakini tewas karena beberapa luka tembusan peluru ditambah dengan luka benturan. Praduganya tuh diduga karena terjadi setelah tewas tuh dijatuhkan ke dalam sumur. Tidak ditemukan juga tanda-tanda bekas cungkilan mata, pemotongan alat kelamin dan sebagainya, seperti klaim dari berita media TNI. Kalau kita lihat dari ketiga bukti di atas ya, ternyata hipotesis kedua tuh punya bukti yang harus dipertimbangkan karena pada kaum cendekiawan yang mendukung hipotesis ini tuh percaya kalau momentum konflik internal dalam kubu TNI itu dimanfaatkan sebagai momen peralihan kekuasaan, sekaligus juga dengan menjadikan PKI sebagai kambing hitam yang merupakan musuh ideologis TNI pada masa itu. Jadi kalau dari pernyataan hipotesis kedua tuh PKI itu hanya dijadikan sebagai kambing hitam ya, yang merupakan tuh musuh ideologis TNI pada masa itu. Nah, buat hipotesis ketiga ada tentang keterlibatan blok barat di tengah konflik perang dingin. Kalau kita menelusuri nih, jadi ada dua versi hipotesis yang dirangkum berdasarkan catatan dan perspektif internal sebagai warga Indonesia. Nah, sekarang gimana sih pandangan tentang dunia internasional? Nah, tentunya dunia internasional memiliki catatan sejarahnya sendiri terkait dengan peristiwa 30 September 1965 yang terjadi di Indonesia, serta pengaruhnya peristiwa tersebut yang menjadi titik penentu konflik perang dingin. Kok bisa sih pembunuhan 6 jenderal di negara Indonesia itu di negara kita berpengaruh gitu sama perang dingin antara dua kubu super power di dunia gitu, berarti di Indonesia. Jadi gini nih ceritanya. Setelah Perang Dunia II, terjadi ketegangan antara kedua kubu besar yang mengambil andil besar dalam mengalahkan Jerman dan Jepang, yaitu kubu blok timur Uni Soviet, Cina, Warsaw Pact yang mayoritas berideologi komunis dengan blok barat Itu Amerika sama NATO. yang sebagian besar berideologi kapitalis. Nah, ketegangan antara dua kubu ini memang nggak banyak melibatkan kontak senjata, makanya disebut perang dingin. Akan tetapi justru konflik yang terjadi adalah adu siasat untuk menguasai sebanyak mungkin wilayah-wilayah strategis. Nah, jalur perdagangan, sumber daya alam, hubungan bilateral wilayah dunia ketiga dan sebagainya. Nah, terus dalam perspektif ini juga nih, Indonesia tuh dipandang oleh kedua kubu sebagai wilayah yang sangat strategis. Dari mulai upaya untuk menjalin hubungan bilateral, penghubung jalur perdagangan, potensi pasar konsumtif, dan juga sumber daya alam. Tentu saja tuh kedua kubu tuh pengen banget ya ngambil hati negara Indonesia buat bisa bergabung dengan aliansi mereka masing-masing. Sementara itu tuh Soekarno tuh menetapkan Indonesia sebagai penganut non aliened
Movement atau gerakan non-blok, yang berarti Indonesia mengambil sikap untuk tidak memihak antara kedua kubu barat maupun kubu timur. Nah, posisi seperti ini tuh dianggap sangat mengkhawatirkan oleh blok barat yang betul-betul mengharapkan Indonesia tidak sampai jauh pada ideologi komunis. Sampai pada tahun 1957 sampai 1958, Indonesia tuh menghadapi dua ancaman pemberontakan dari pemerintah revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat tahun 1958 dan pemberontakan perjuangan semesta atau perjuangan rakyat semesta di Makassar dan kawasan Indonesia Timur. Nah, dalam upaya meredam pemberontakan ini, Indonesia tuh sadar gitu kalau adanya intervensi dari blok barat, Cia, dan Amerika yang mendukung kaum pemberontakan. Salah satunya adalah dengan tertangkapnya Allen Lawrence Polk, seorang tentara bayaran yang ditugasi Cia untuk membantu pemberontakan PRI dan Permesta. Terus gimana sih sejak saat itu tuh pandangan politik Presiden Soekarno? Pandangan politik Presiden Soekarno tuh berubah drastis gitu terhadap blok barat dan cenderung lebih menjalin hubungan dengan baik dengan blok timur. Puncaknya tuh pada tahun 1964, Soekarno memulai kampanye anti-Amerika dengan melarang peredaran film, buku, dan musik dari Amerika. Penolakan segala macam bantuan dari Amerika sampai pemenjaraan dari grup band House Blues karena bandel tetap memainkan musik dengan gaya rock dan roll ala Amerika. Kemudian tersebut diperparah ketika Indonesia memutuskan keluar dari PBB pada 7 Januari dan membentuk kebijakan politik luar negeri menjadi poros Jakarta, Beijing, Moskow, Pyongyang, Hanoi. Terus nih gimana nih politik Indonesia pada saat itu? Nah, tentu saja serangkaian gerakan politik Indonesia pada tahun 1964 sampai 1965 itu sangat amat mengkhawatirkan bagi pihak blok barat. Amerika terancam tidak bisa membangun hubungan bilateral yang baik, jalur perdagangan terputus, kerjasama dalam bidang ekonomi dan sumber daya. Sampai waktu itu tuh kalau nggak salah Amerika sampai ketakutan. Yang paling utama tuh jika kalau Indonesia tuh secara resmi tergabung ke blok timur dan ikut menganut ideologi komunis. Nah, terus gimana dong tindakan strategis Amerika untuk bisa merebut kembali hati negara Indonesia? Gimana sih, boleh dijelasin? Gini, para peneliti sejarah yang menganalisa keterlibatan Cia kemudian mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan Cia terlibat dalam gerakan penculikan dan pembunuhan 7 perwira tinggi militer dengan memanfaatkan konflik internal dari TNI. Kemudian untuk membantu terjadinya peralihan kekuasaan, menumbangkan Soekarno sambil menjadikan PKI yang berideologi komunis sebagai kambing hitam. Nah, terus dengan adanya peristiwa 30 September 1965 ini tuh menjadi salah satu perubahan pandangan politik Indonesia gitu yang sangat memusuhi komunis. Dan benar banget tadi apa yang dibilang Kanza, menguntungkan pihak blok barat terutama Amerika, karena pertama rezim pemerintah Soekarno tuh mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat maupun kalangan elit politik sampai akhirnya ya pada saat itu tuh Soekarno lengser dan digantikan oleh Soeharto sebagai presiden kedua Republik Indonesia. Terus yang kedua juga, sejak saat itu tuh Indonesia jadi berpandangan bahwa ideologi komunis yang dianut sebagian besar blok timur adalah ideologi yang berbahaya, sesat, serta membahayakan bagi NKRI. Nah, dengan begitu, peristiwa 30 September menjadi titik tonggak peralihan pandangan politik Indonesia yang tadinya berporos pada Jakarta, Beijing, Moskow, Pyongyang, Hanoi menjadi negara yang membuka investasi sebesar-besarnya terhadap perdagangan dunia, terutama dengan pihak Amerika dan blok barat. Nah, pengaruh hipotesis ini seakan mendapatkan titik terang ketika pada tahun 1900 Cathy Chandra, mantan agen CIA,
membeberkan keterlibatan terhadap proses peralihan kekuasaan pada tahun 1965 serta upaya penghapusan ideologi komunis Indonesia. Selain itu juga mereka tuh melakukan deklasifikasi atau pembukaan dokumen rahasia tentang keterlibatan mereka terhadap konflik internal negara Indonesia, dari mulai bukti telegram dari Kedutaan Besar Amerika di Indonesia tentang pendanaan yang diberikan oleh Amerika untuk Indonesia tidak jatuh menganut paham ideologi komunis. Nah, sampai akhirnya ya, waktu itu tuh Wikileaks juga membuka dokumen-dokumen rahasia Amerika lainnya tentang keterlibatan AS dalam mendukung gerakan peralihan kekuasaan di Indonesia pada tahun 1965. Update terakhir terkait informasi keterlibatan Amerika Serikat juga diperkuat pada saat itu setelah deklasifikasi dokumen rahasia CIA dan NSA pada Oktober 2017. Ke-39 dokumen rahasia Amerika yang sudah resmi dibuka kepada publik tersebut kini bisa kalian baca gitu dalam bahasa Indonesia. Bisa kalian cari ya di Google gitu. Iya betul banget. Terus, dari gerakan itu pasti banget nih ada dampak ya. Pasti dampaknya Pasti juga ada banget. Apa tuh dampaknya? Nah, jadi kalau secara garis besar dari 3 versi yang udah kita jelasin tentang peristiwa sejarah yang paling gelap, paling misterius, dan mungkin juga paling memilukan ya bagi bangsa Indonesia, tentang siapa dalang sebetulnya, terus siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa gerakan 30 September ini, apakah PKI atau oknum internal TNI atau Amerika, CIA, dan sekutunya. Nah, siapapun itu, dampak dari peristiwa ini tuh jauh lebih menyedihkan bagi bangsa Indonesia. Sejak atau bahkan sebelum Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia pada tahun 1965. Kebencian masyarakat Indonesia juga terhadap PKI meluas ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, apa sih yang diperkirakan akibatnya, Sa? Jadi 600.000 orang yang dianggap terkait dengan PKI menjadi tahanan politik, ditangkap tanpa surat perlengkapan, serta ditahan tanpa proses persidangan. Setidaknya diperkirakan 500.000 sampai 2 juta atau 3 juta orang dihilangkan secara paksa dan dibunuh di seluruh pelosok Indonesia dari tahun 1965 sampai kemungkinan tuh 1971. Ratusan orang tawanan politik Indonesia kabur ke luar negeri dan gak bisa lagi kembali ke Indonesia selama 30 tahun hingga Orde Baru jatuh pada tahun 1998. Nah, terus gimana nih Nyek, aftermath atau dampak berkelanjutannya setelah gerakan G30 SPKI tersebut? Nah, dampak berkelanjutan setelah gerakan 30 September 1960 dianggap sebagai salah satu tragedi kemanusiaan genosida terbesar pada abad 20 yang jarang diketahui oleh Republik Indonesia maupun dunia hingga saat ini. Nah, udah sampai akhir nih, dan pembahasan yang udah kita lakuin tentang pertama dari pembahasan pemberontakan PKI Madiun, terus pemberontakan G30 SPKI yang sampai sekarang belum diketahui dalangnya siapa, yang bertanggung jawab siapa. Ada nih perbedaan dan persamaan dari masing-masing ya dari kedua peristiwa itu. Nah, Persamaannya langsung boleh disebutin aja langsung persamaannya gimana, Sa? Persamaannya itu ketiga pemberontakan PKI yang dilakukan untuk mengkomuniskan Indonesia. Terus yang kedua, dari ketiga pemberontakan yang dilakukan Kedua nggak PKI, sih? Kita cuma bahas dua pemberontakan. Dua, Sa. Maaf tadi. sama berarti. Ya. Terus dari dua pemberontakan yang dilakukan PKI, terlihat kalau PKI itu ingin mengusir pengaruh Barat dari Indonesia. Terus PKI itu sangat anti imperialisme, kapitalisme, dan juga liberalisme. Nah, terus PKI juga mencoba ya menghasut banyak orang untuk membantu memberontak dengan cara menyusup
ke dalam berbagai partai, institusi militer, dan masyarakat. Terus PKI juga menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan tujuannya, melakukan pemberontakan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Jadi persamaannya tuh PKI itu sama-sama ingin mengganti Indonesia menjadi negara komunis gitu. Terus dari dari pemberontakan PKI Madiun, terus pemberontakan PKI yang 1965 itu saling berkaitan ya, karena masih dalam jangkauan PKI ya saya. Iya, betul. Terus gimana sih perbedaannya? Perbedaannya tuh yang pertama, pemberontakan yang dilakukan PKI terjadi pada ruang waktu tahun yang berbeda. Itu tuh dua peristiwa di tahun yang berbeda ya. Terus tempat terjadinya juga beda. Berbeda ya, benar banget. Terus yang satu juga di Madiun, yang satu di terus tahunnya juga berbeda jauh ya. Terus PKI dipimpin oleh 3 orang yang berbeda. Tahun 1926 PKI dipimpin oleh Semaun, pada tahun 1948 oleh Musso, dan pada tahun 1965 oleh DN Aidit. Oh, DN Aidit itu yang kabur ya, yang tadi kabur iya, kan? yang tadi kabur. Berhasil kabur. Jadi perbedaannya juga ada dari tidak mendapat dukungan, sama-sama tidak mendapat dukungan dari pemimpin dan pemerintah yang berkuasa. Pemberontakan tahun 1948 itu tidak mendapat dukungan dari pemimpin, tapi tahun 1965 PKI itu mendapat dukungan dari Presiden Soekarno. Itu yang menjadi persamaan dan perbedaan pemberontakan PKI Madiun dan PKI G30. Nah, segitu aja penjelasan aku dan teman-temanku. Semoga dari penjelasan ini kalian bisa tahu tentang catatan sejarah yang di Indonesia, tentang pemberontakan apa aja yang terjadi. Terus ada nih satu kutipan dari Sok Hoki, aktivis mahasiswa Indonesia, yang dikeluarkan pada tahun 1942 sampai 1969. Ya, bagi saya kebenaran biarpun bagaimana sakitnya lebih baik daripada kemunafikan. Dan kita tak usah merasa malu dengan kekurangan-kekurangan kita. Sekian dari aku dan teman-temanku. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Bye.